Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelum itu, yang terhormat kepada Ibu Seli Artati Zega, SST, MSC, selaku pengusul proyek PBL kami. Yang terhormat kepada Pak Yusuf Rizky Nur Cahyono, SSN, MA, selaku Manpro kami. Yang terhormat kepada Pak Syairul Adam, SDS, MSN, selaku Komanpro kami. Dan yang terhormat kepada Ibu Maria SST, selaku klien kami. Perkenalkan, nama saya Ayu Rahmadina selaku Ketua PBL. Ketua PBL. Saya Eduardo Safeli. Saya Delatri Pratiwi. Saya Aisyah Fatika Rahma Gusti. Pada hari ini kami akan mempresentasikan mengenai proyek PBL kami, yaitu komik strip dengan berjudul Belajar Bersama Kavi mengenai tentang sampah. Pada deskripsi proyek, kami menargetkan target anak TK untuk digunakan sebagai media edukasi. Untuk presentasi proyek kami sudah mencapai 50%, di mana 50%-nya melanjutkan ke tahap pembuatan komik. Untuk penulisan naskah sendiri, kami mempunyai 16 panel. Untuk chapter 1 ada 6 panel, chapter 2 4 panel, dan chapter 3 ada 6 panel. Untuk settingan lokasi berada di alun-alun Engku Putri, yang di dalamnya ada bangku taman, jalan setapak, dan tong sampah. Settingan budayanya kami mengambil Batam untuk budaya Melayu. Mungkin saya bisa bantu menjelaskan mengenai revisi. Jadi pada panel pertama, pada chapter pertama, naskah asli kami itu berubah full secara keseluruhan pada jalan cerita dan juga penulisan. Pada penyuntingan terakhir, dapat dilihat pemilihan kata dan juga jalan cerita lebih masuk kepada target audiens kami, yaitu anak TK. Tambahan untuk sebelumnya juga di bagian penulisan naskahnya itu dari scene berubah menjadi panel. Terus juga dari naskahnya kami menguatkan lagi karakter dari Kavi dan ibunya. Oke, pada chapter kedua, terdapat sedikit perubahan pada bagian jalan cerita, masih membahas mengenai sampah organik ini. Hanya yang membedakan adalah karakternya yang berubah dari orang asing dewasa menjadi anak seusia Kavi. Pada chapter ketiga, itu sedikit perubahan pada bagian jalan cerita dan juga penulisan, di mana sebelumnya informasi pada naskah tersebut masih kurang faktual dan pada revisi selanjutnya sudah lebih faktual. Sinopsis komik kami bercerita tentang karakter utama kami, seorang anak kecil bernama Kavi, berumur 5 tahun dan sangat aktif. Kavi memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, dan ibu Kavi selalu sabar dalam mengajar Kavi. Suatu ketika, Kavi dan ibunya berada di taman, dan Kavi ingin membuang sampah. Namun Kavi belum mengetahui jenis sampah yang sesuai dengan tong sampahnya. Kemudian ibu Kavi mengajarkan Kavi dengan memperhatikan gambar di tong sampah. Setelah itu, Kavi mengajarkan cara mengenali jenis sampah kepada seorang anak kecil yang ada di taman tersebut. Selanjutnya, Kavi mempelajari jenis sampah B3 yang ternyata berbahaya dan dapat meledak. Selanjutnya ada script breakdown karakter. Yang pertama ini adalah tokoh utama dari cerita kami. Nah, Kavi sendiri memiliki tampilan fisik anak laki-laki yang berumur 5 tahun, lalu dengan tinggi badan 114 cm, berkulit sawo matang seperti orang Melayu pada umumnya, lalu memiliki rambut pendek yang berwarna hitam, mata bulat besar berwarna hitam, dan juga gigi depan yang ompong. Kavi juga memiliki sifat yang penasaran, periang, dan sangat aktif. Lalu juga disusul dengan fashionnya, ya, di mana Kavi menggunakan baju merah dari gabungan baju kurung dengan modifikasi yang lebih modern lagi. Lalu dia memakai celana kain pendek berwarna hitam dan juga sendal karet. Dia menyukai mempelajari hal-hal yang baru dan tidak menyukai hal-hal yang menyeramkan. Mengapa si Kavi ini kami bikin giginya depannya ompong? Karena dia seorang anak kecil yang aktif, jadi giginya ompong karena jatuh. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai script breakdown karakter pada Ibu Kavi. Ibu Kavi adalah seorang wanita yang berumur 28 tahun dengan tinggi badan 164, berkulit sawo matang, namun tonnya lebih muda daripada Kavi, berambut pendek, dan bermata bulat besar berwarna coklat tua.
Ciri khas sifat pada karakter ini adalah penyabar. Pada fashion, Ibu Kavi menggunakan baju hijau dengan model gabungan baju kurung yang sudah dimodernisasikan. Selanjutnya celana kain panjang berwarna broken white, terus menggunakan flat shoes dan membawa handbag. Ibu Kavi menyukai meluangkan waktu bersama Kavi. Hal yang tidak disukai adalah hal-hal yang menjijikan. Ini beberapa dari sketsa thumbnail karakter Kavi. Yang pertama itu dari Ayu, lalu ada Aisyah, lalu Della, dan saya sendiri, Edwarsya. Untuk tiga besarnya kami mengambil dari Edu, lalu dari karya Aisyah, dan juga karya si Della. Lalu digabungkan menjadi finalnya seperti ini. Lalu untuk expression karakter si Kavi, kami membuat ada expression senang, tertawa, sedih, menangis, dan juga banyak expression yang lainnya. Berikut untuk gestur karakternya Kavi. Berikut sketsa thumbnail Ibu Kavi yang dibuat oleh Aisyah dan Della. Lalu ini tiga besarnya dari Della, lalu Ai, dan ini final dari tiga besar tadi. Lalu juga ada expression karakternya, senang, terkejut, jijik, bengong, dan lain-lain. Untuk gestur Ibu Kavi seperti ini. Lalu untuk idea mapping, kami mengambil alun-alun, lalu dari alun-alun dia ke taman, dan di taman ada tembok mural. Tembok mural itu berisikan trotoar dan tempat sampah. Lalu di taman itu ada bangku taman dan jalan setapak. Untuk jalan setapaknya ada tumpukan sampah dan tempat sampah di bagian jalan setapaknya. Referensi world building kami diambil dari alun-alun Engku Putri. Konsep dari tempat duduk dan tong sampah di taman. Ini referensi dari tong sampahnya. Kemudian hasil dari tong sampah kami. Berikut alternatifnya. Selanjutnya terdapat tembok yang bergambar mural. Kemudian ada thumbnail, sketch, dan alternatif dari world building kami yang digambar oleh masing-masing anggota. Pada chapter pertama ini, pada angle kamera, kami mengambil medium shot. Pada angle kamera panel kedua, ketiga juga mengambil medium shot. Bisa dilihat Kavi yang pada panel pertama melihat gelasnya yang sudah kosong. Pada panel kedua, Kavi menendang gelas tersebut ke arah tumpukan sampah. Pada panel ketiga, Kavi dinasihati oleh ibunya dan langsung mengambil sampah yang ditendangnya. Pada panel keempat, Kavi kebingungan dalam memilah sampah. Pada panel kelima, ini close up. Pada panel kelima, Ibu Kavi menjelaskan mengenai sampah Kavi. Pada panel keenam, Kavi sudah bisa memutuskan di mana sampah tersebut. Close up ini. Untuk chapter kedua, panel pertamanya menggambarkan seorang anak kecil yang hendak memasukkan sampah kulit pisang ke tong sampah berwarna kuning, lalu kameranya mengambil medium shot. Untuk panel keduanya, Kavi mengepalkan tangannya bertanda dia memperingatkan kepada anak kecil yang ingin buang sampah ke tong sampah yang berwarna kuning. Padahal sampahnya itu adalah sampah yang organik. Lalu Kavi mengajarkan ke anak tersebut untuk membuangnya ke tong sampah yang berwarna hijau karena itu sampah organik. Tuh, kamera mengambil medium shoot. Lalu untuk chapter kedua panel keempat, kamera medium shoot. Kavi mengangkat tangannya sambil menjelaskan kepada anak kecil yang hendak ingin membuang sampah ke tempat yang salah tadi. Selanjutnya storyboard pada chapter 3 dengan judul Berbahaya. Pada chapter ini, Kavi melihat seorang pelukis yang menggambar pada mural. Kemudian pelukis tersebut ingin membuang sampah yang berupa kaleng berisi cat. Kemudian Kavi menyuruhnya untuk membuangnya ke dalam tong sampah berwarna kuning. Kavi terkejut saat pelukis tersebut justru membuangnya pada tong sampah berwarna merah. Di perjalanan, Ibu Kavi menjelaskan kepada Kavi mengapa pelukis tersebut membuangnya di tong sampah yang berwarna merah.
Kavi terkejut saat mengetahui alasan bahwa tong sampah merah tersebut untuk sampah yang berbahaya. Selanjutnya pada menggambar digital melalui proses sketch, line art, dan coloring. Selanjutnya adalah penerapan Kapita Selekta. Tentang penerapan teknologi pada PBL kami menggunakan search engine berupa Google atau Bing untuk mencari referensi tentang ciri khas karakter kami yang bersuku Melayu. Untuk Nirmana 3D, implementasi pada Nirmana itu kami mengambil shape dari konsep art PBL kami, yaitu botol, juga ditambahkan dengan perubahan warna dari warna merah ke warna biru, juga penyusunan komposisi Nirmana, yaitu berbentuk piramida. Piramidanya yaitu yang disusun menjadi seperti bentuk recycle. Lalu ada tahapan selanjutnya. Tahapan selanjutnya adalah pembuatan strip komik kami pada cerita yang akan diunggah ke Instagram dengan format foto landscape, yaitu dengan ukuran 16:9. Oke, untuk pada tahap constructive criticism, itu mungkin bisa dimulai dari saya. Saya selaku ketua PBL merasa perlu adanya komunikasi yang baik agar tidak terjadinya kesalahpahaman antara anggota dan juga masing-masing pada anggota lebih bisa bertanggung jawab dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Dan untuk saya pribadi, saya masih belum bisa memanage atau mengatur anggota-anggota saya dan mengatur waktu seperti dari pembagian waktu pengerjaan dan kurang lebih bisa tegas kepada anggota saya. Mungkin bisa ke selanjutnya. Untuk konstruktif criticism sendiri, kalau menurut saya pribadi, mungkin untuk di kelompok PBL ini perlu melakukan komunikasi yang lebih dekat lagi, lalu juga butuh kerjasama tim, dan mungkin itu saja. Bisa dilanjutkan kepada Aisyah. Selanjutnya, Mungkin- kritik dari saya, menurut saya perlunya ada peningkatan dalam mengatur waktu agar dapat menyelesaikan tugas dengan maksimal dan tepat waktu. Oke, konstruktif kritis dari saya sendiri, saya setuju dengan 3 anggota saya yang lainnya. Dan dari saya sendiri, saya juga masih merasa kurang dalam ikut dalam mengerjakan proyek ini karena berbagai kendala seperti dari kondisi. Oke, sedikit tambahan kepada saya, perlu adanya lebih berpikir kritis dalam membangun ide-ide. Karena pada awal pengerjaan PBL kami pada kelompok masih banyak atau beberapa masih sulit untuk berpikir kritis. Mungkin itu saja. Next slide untuk lembar pengesahan. Oke, sekian, terima kasih presentasi kami mengenai proyek PBL Komik Anak. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.